Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samratun Nafi, saya dari Prodi MPIA. Di sini saya akan menjawab soal UTS Filsafat Umum. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian filsafat baik secara bahasa maupun secara istilah. Filsafat secara bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang mana terdiri dari kata philos yang memiliki arti cinta atau sahabat dan kata sophia yang memiliki arti kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa philosophia berarti cinta pada kebijaksanaan dan kebenaran. Kemudian definisi filsafat secara istilah yaitu the love of wisdom atau cinta kebijaksanaan. Manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pencinta kebijaksanaan. Wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Kebijaksanaan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Jadi filsafat merupakan cabang ilmu yang membahas tentang masalah mendasar dalam kehidupan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, filsafat termasuk salah satu ilmu tertua dan memiliki pandangan dunia. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan ciri-ciri berpikir yang diinginkan oleh filsafat. Ciri-ciri berpikir yang diinginkan oleh filsafat yaitu pertama radikal, yang artinya berpikir sampai ke akar persoalan. Maksudnya bertanya terus-menerus hingga mendapat suatu jawaban yang lebih hakiki. Kemudian kritis, yang artinya tanggap terhadap persoalan yang berkembang dan yang diketahuinya dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, berpikirnya logis dan skeptis terhadap bukti yang sudah ada sebelum mendapatkan bukti yang lebih kuat temuannya sendiri. Kemudian konsepsional atau konseptual, yang artinya konstruksi pemikiran filsafat berusaha untuk menyusun satu bagan konsepsional. Maksudnya konsepsi merupakan suatu hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal serta proses-proses satu demi satu. Kemudian rasional, yaitu berpikir dengan menggunakan akal. Dan ada reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi. Maksudnya filsafat dihasilkan dari proses perenungan terhadap diri dengan dunia, mengevaluasi cara pandang diri dan dikaitkan dengan pandangan dan realitas baru yang dialami dan didapat. Kemudian koheren dan konsisten, artinya runtut dan konsisten. Misalnya Tuhan Maha Baik dan tidak menginginkan keburukan, Tuhan Maha Kuasa dan pencipta segala yang ada. Kemudian ada komprehensif dan sistematis, artinya menyeluruh. Maksudnya filsafat menjelaskan dunia kita dan diri kita. Kemudian ada metodis, yaitu filsafat diperoleh dengan satu metode atau cara agar didapatkan kebenaran yang akan membuat manusia mampu menilai hidup dan mengambil keputusan secara tepat dan tidak parsial. Soal nomor 3, jelaskan secara singkat, tepat, dan sistematis kronologis lahirnya filsafat. Mulanya, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Kalau kita tilik dari sisi bahasa, philo berarti cinta, sedangkan sophia bisa diartikan sebagai ilmu dan hikmah. Sejatinya kalau kita gabungkan dari dua kata di atas, maka artinya akan berubah menjadi pecinta ilmu. Setelah mengetahui filsafat dari sisi arti, maka kurang afdal rasanya bila kita tidak mengetahui kejadian di balik lahirnya nama filsafat itu. Konon, sebelum masa Socrates, ada sekelompok orang Yunani kuno yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang yang berilmu. Namun keilmuan yang mereka miliki tak mereka manfaatkan di jalur yang benar. Mereka memanfaatkan ilmunya untuk mengelabui orang-orang sekitar, atau lebih tepatnya untuk menyesatkan pikiran mereka saat berargumen, sehingga makna asli dari ilmu yang sesungguhnya kabur akibat ulahnya. Dalam ilmu filsafat atau logika, hal itu memiliki istilah kesesatan dalam berpikir. Kedatangan Socrates di dunia keilmuan berusaha menghapus orang-orang tersebut. Dengan kerendahan hatinya, Socrates yang kala itu memang dikenal sebagai orang yang berilmu, ia tak mau disebut sebagai orang berilmu. Ia lebih suka apabila orang lain menyebutnya dengan sebutan pecinta ilmu. Menurut beberapa catatan sejarah,
Alasan kenapa ia tak mau disebut sebagai orang berilmu, bahkan ia lebih serak disebut pencinta ilmu, ia itu tak lain agar ia dapat menjauh dari kategori sekelompok orang yang menyalahgunakan ilmunya. Seiring dengan bergulirnya masa, akhirnya kata Sophia berubah menjadi Philosophia dengan mengubah nama menjadi Filosofia. Citra orang-orang berilmu yang masih berada di dalam koridornya yang lurus itu masih bersih. Begitulah kira-kira awal muncul penamaan dari ilmu filsafat. Kemudian di berbagai negara dengan bahasa yang beragam, yang di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ilmu filsafat, kalau dalam bahasa Persia disebut falsafah, dan kalau orang Arab menyebutnya falasafiyah dan seterusnya. Kemudian soal yang keempat, yaitu jelaskan apa saja dampak dan kontribusi yang telah diberikan oleh filsafat sejak filsafat itu lahir dan berkembang sampai saat ini. Di zaman modern seperti ini, kehidupan manusia dipengaruhi oleh pola pikir yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Selain itu juga dengan pola pikir manusia bisa menerapkan, mengendalikan, bahkan menguasai teknologi. Sama halnya dengan filsafat. Teknologi adalah murni hasil pemikiran manusia, dan oleh sebab itu hubungan antara filsafat dengan teknologi sangatlah erat. Fungsi filsafat di sini yaitu menganalisis dan mengkaji kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang, sedangkan teknologi berfungsi untuk menentukan arah kehidupan manusia itu sendiri. Peran teknologi bukan hanya menjawab permasalahan yang dialami manusia pada tempat dan waktu tertentu saja, tetapi juga dapat menjawab berbagai pertanyaan metafisik manusia. Kita ketahui bahwa filsafat dan teknologi memiliki keterkaitan satu sama lain. Filsafat merupakan dasar dari pemikiran yang melahirkan ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang dan menghasilkan produk, yakni berupa teknologi. Manusia menggunakan teknologi untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Saat ini sudah banyak macam-macam bentuk penerapan filsafat pada teknologi. Dengan adanya filsafat dapat mendorong pola pikir manusia menjadi lebih kritis dalam mencari kebenaran untuk memecahkan berbagai persoalan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memerlukan pertimbangan berdasarkan dimensi etika yang mempengaruhi perkembangan teknologi di masa berikutnya. Salah satu contohnya yaitu filsafat di bidang teknologi farmasi, yang mana remon dan obat-obatan yang diciptakan oleh manusia bertujuan untuk kesembuhan manusia dari berbagai penyakit. Jika ilmu ini tidak disadari oleh filsafat, bisa saja orang yang berniat jahat meramu sebuah obat yang ternyata malah nambah penyakit dan bahkan kematian manusia lain. Dalam pemakaiannya pun harus ada dosisnya. Bahkan ada pun obat-obat terlarang yang beredar dan dikonsumsi oleh orang, yang mana sekarang kita kenal dengan narkoba. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi ini, ketika berbagai kajian mengenai multidisiplin selalu menyertai kegiatan ilmiah, maka dari itu diperlukan suatu wadah, yakni sikap kritis dan tanggung jawab dalam menghadapi kemajemukan pola pikir dari berbagai ilmu pengetahuan beserta para ilmunya. Filsafat bisa melihat suatu permasalahan dari dua dimensi, sehingga aspek yang belum tersentuh oleh ilmu lain dapat dijadikan pusat perhatiannya. Teknologi dipelajari lalu diciptakan untuk memperkokoh eksistensi manusia, bukan malah sebaliknya. Kemudian soal yang kelima, yaitu tujuan filsafat adalah kebenaran. Dan kebenaran filsafat itu baru dikatakan kebenaran yang sesungguhnya apabila di dalamnya terkandung dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan maksud dari pernyataan ini. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Contohnya dari ontologi yaitu ontologi tentang sahabat kita. Kita mungkin memiliki seorang sahabat yang kita kenal sejak sekolah dasar. Setelah kita lama berpisah, kita bertemu kembali 15 tahun kemudian dalam sebuah acara. Saat bertemu kembali, kita mungkin melihat adanya perubahan fisik dari sahabat kita itu, seperti lebih tua, lebih tinggi, lebih gemukan, perubahan-perubahan lain yang mungkin terjadi secara fisik. Namun terlepas dari perubahan fisiknya,
tetap ada sesuatu yang tidak berubah dari sahabat kita tersebut. Sesuatu yang tidak berubah itulah membuat kita tetap bisa mengenali dan mengetahui bahwa dia itu masih sahabat kita. Hal inilah yang disebut dengan ontologi dari sahabat kita. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi. Itu juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Epistemologi juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian, dan kebolehjadian. Contohnya yaitu epistemologi dari sahabat kita adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang yang kita temui ini adalah orang yang sama dengan yang ada di ingatan kita sejak 15 tahun yang lalu. Pada awalnya kita akan menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang rumah dan sahabat kita melalui panca indera yang kita punya. Informasi yang kita tangkap melalui panca indera itu selanjutnya akan dianalisa oleh otak kita atau akal yang kita miliki. Akal yang akan mengklasifikasinya informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan mengenai rumah dan sahabat kita. Inilah yang menjadi contoh kasus sederhana mengenai epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada selanjutnya aksiologi, berasal dari bahasa Yunani, dari kata axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka dari penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, aksiologi merupakan cabang dari kajian filsafat yang berhubungan dengan etika, estetika, dan agama. Contohnya, jika kita membahas tentang sahabat, dan aksiologi kita mengetahui apakah dengan kita masih mengenali sahabat nama kita memberi manfaat untuk kita. Misalnya, kita bisa menjalin kembali persahabatan yang telah lama berpisah, menjalin silaturahmi, atau menghibur diri dengan bernostalgia bersama sahabat. Itulah jawaban UTS dari saya. Semoga bisa membantu. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.